Seberapa baik Anda mengetahui hubungan Anda? Anda mungkin berpikir semuanya berjalan baik, tapi tahukah Anda bahwa menurut penelitian terbaru, lebih dari 60% orang tidak puas dengan setidaknya satu aspek utama dari hubungan mereka. Dapatkah Anda membayangkan berada di antara mereka tanpa menyadarinya? Hubungan itu rumit dan perlahan, bisa memburuk tanpa Anda sadari, hingga tiba-tiba Anda bertanya-tanya apa yang salah. Hari ini kita akan menggali penyebab paling umum dari masalah hubungan dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Tidak masalah jika Anda sedang menjalin hubungan baru atau jangka panjang. Anda akan terkejut menemukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat menyabot kebahagiaan Anda. Tetaplah di sini, karena di video ini kamu akan belajar mengenali tanda-tandanya, mencegah konflik, dan yang terpenting, mempererat hubungan agar langgeng. Sekarang setelah kita membahas pentingnya mengevaluasi hubungan kita, mari kita selidiki aspek-aspek kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hubungan tersebut. Menurut Dr. Sue Johnson, pionir terapi pasangan, hubungan yang sehat didasarkan pada 3 pilar mendasar: aksesibilitas, penerimaan, dan komitmen emosional. Namun, seringkali kita mengabaikan prinsip-prinsip tersebut hingga terlambat. Mari kita pikirkan tentang aksesibilitas. Apakah Anda benar-benar tersedia secara emosional untuk pasangan Anda? Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita mudah terjebak dalam rutinitas dan melupakan hal yang penting: kehadiran. Menurut sebuah penelitian dari University of California, lebih dari 40% pasangan melaporkan bahwa mereka merasa pasangannya tidak tersedia secara emosional pada saat-saat penting. Hal ini menciptakan pemutusan hubungan yang seiring berjalannya waktu dapat mengikis hubungan. Faktor penting lainnya adalah penerimaan. Ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi secara aktif memahami apa yang pasangan Anda katakan dan apa yang mereka rasakan. Statistik menunjukkan bahwa pasangan yang berlatih mendengarkan secara aktif dan berempati 50% lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami konflik berkepanjangan. Ingat, memahami tidak selalu berarti menyetujui, melainkan membenarkan perasaan pasangan. Terakhir, ada komitmen emosional. Hubungan yang sukses adalah perjalanan investasi emosional timbal balik yang berkelanjutan. Ketika salah satu dari keduanya berhenti berkontribusi, keseimbangan menjadi kacau dan masalah mulai muncul. Renungkan, apakah Anda berkomitmen secara emosional terhadap hubungan Anda? Jika tidak, pasangan Anda mungkin akan menyadarinya, meski dia tidak memberitahu Anda secara langsung. Sekarang setelah kita meletakkan fondasinya, sekarang saatnya mengatasi akar penyebab konflik dalam hubungan dan cara memperbaikinya. Salah satu masalah yang paling umum adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Faktanya, menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, 65% pasangan yang mencari terapi
menyebutkan komunikasi yang buruk sebagai masalah utama mereka. Mengapa ini terjadi? Karena seringkali kita menganggap remeh bahwa pasangan kita memahami maksud kita tanpa perlu mengungkapkannya. Namun kenyataannya kita bukanlah pembaca pikiran. Teknik utama yang membantu memecahkan masalah ini adalah komunikasi asertif. Daripada menggunakan kalimat yang menyalahkan atau menyerang, seperti "kamu tidak pernah melakukan ini," coba gunakan pernyataan orang pertama. "Saya merasa frustrasi jika hal ini terjadi." Hal ini memungkinkan pasangan Anda memahami perasaan Anda tanpa merasa diserang, sehingga membuka pintu untuk diskusi yang lebih konstruktif. Tantangan lainnya adalah hilangnya keintiman, baik emosional maupun fisik. Dalam survei yang dilakukan oleh Journal of Sex and Marital Therapy, 43% pasangan melaporkan mengalami penurunan keintiman fisik setelah 5 tahun berpacaran. Hal ini dapat menimbulkan frustrasi dan jarak emosional. Solusinya terletak pada menghidupkan kembali hubungan itu melalui tindakan kecil yang penuh kasih sayang dan waktu berkualitas setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa meluangkan 10 menit sehari untuk berbagi sesuatu yang bermakna tentang hari Anda dapat memperkuat ikatan emosional Anda. Terakhir, pengelolaan ekspektasi yang belum terselesaikan. Seringkali kita memasuki suatu hubungan dengan ekspektasi yang tidak realistis atau tidak dikomunikasikan. Kita mengharapkan pasangan kita menjadi sempurna, mengisi semua kekosongan emosional kita, dan memenuhi semua kebutuhan kita. Namun kenyataannya, setiap orang mempunyai keterbatasannya masing-masing. Sebuah studi dari The Gottman Institute mengungkapkan bahwa pasangan yang berbicara jujur tentang ekspektasi mereka, 60% lebih mungkin menyelesaikan konflik secara efektif. Untuk menghadapi tantangan ini, sangatlah penting untuk bersikap realistis dan terbuka. Bicarakan tentang apa yang Anda berdua harapkan dari hubungan tersebut dan bersedia untuk menyesuaikan harapan tersebut bila diperlukan. Hubungan tidak statis, mereka berkembang, dan harapan Anda juga demikian. Inilah poin krusialnya. Hubungan tidak hancur dalam semalam, namun memburuk sedikit demi sedikit karena tindakan kecil atau ketiadaan tindakan. Dan kenyataannya, solusi terhadap banyak permasalahan ini ternyata lebih sederhana dari yang terlihat. Nasihat utama yang dapat mengubah hubungan Anda adalah luangkan waktu untuk berhubungan kembali, terus-menerus dan secara sadar. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog John Gottman menemukan bahwa pasangan yang paling bahagia bukanlah mereka yang memiliki lebih banyak kesamaan, namun mereka yang berupaya setiap hari untuk saling mengenal dan mendukung satu sama lain secara emosional. Ini berarti sesuatu yang sederhana, seperti bertanya, "Bagaimana harimu?" tanpa gangguan, dan benar-benar mendengarkan tanggapannya. Selain itu, memupuk sikap kasih sayang yang kecil dapat memberikan dampak yang besar.
Menurut sebuah penelitian dari University of Georgia, pasangan yang secara rutin mengungkapkan rasa syukur secara signifikan lebih bahagia dan lebih tangguh dalam menghadapi konflik. Ucapan sederhana seperti terima kasih atau saya menghargai apa yang Anda lakukan untuk kami dapat mengubah suasana suatu hubungan. Momen-momen kecil dalam hubungan sehari-hari ini menciptakan gudang emosional yang memperkuat ikatan ketika kesulitan muncul. Pengungkapan di sini adalah bahwa bukan tindakan besar yang menjaga hubungan tetap hidup, namun tindakan kecil sehari-hari. Inilah pilar tak kasat mata yang mendukung hubungan jangka panjang Anda. Kenali dan hargai momen-momen ini, karena momen itulah yang membedakan antara hubungan yang bertahan dan hubungan yang benar-benar berkembang. Singkatnya, hubungan yang sukses tidak bergantung pada perubahan besar atau solusi ajaib, namun pada tindakan kecil sehari-hari. Meningkatkan komunikasi, menghidupkan kembali keintiman, dan menyesuaikan ekspektasi yang realistis. Yang paling penting adalah mengingat bahwa upaya yang terus-menerus dan sadarlah yang benar-benar membuat perbedaan. Jika Anda mengidentifikasi masalah yang kami sebutkan, jangan menunggu lebih lama lagi untuk bertindak. Mulailah menerapkan tip-tip ini pada hubungan Anda hari ini, dan saksikan hubungan Anda tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai dan berlangganan untuk menerima lebih banyak konten tentang cara meningkatkan hubungan Anda. Selain itu, tinggalkan kami komentar untuk memberitahu kami apa tantangan terbesar dalam hubungan Anda dan apa yang ingin Anda pelajari di video mendatang.